Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 1. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 23. Judulnya hidup dalam kasih karunia dan kuasa Kristus.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali kita hidup sebagai orang percaya tetapi tidak menyadari siapa diri kita sebenarnya di dalam Kristus. Kita mudah merasa tidak layak, tidak berarti, tidak cukup baik, tidak berharga. Padahal firman Tuhan berkata dengan jelas, sejak sebelum dunia dijadikan Allah sudah memikirkan kita. Efesus pasal 1 mengajak kita membuka mata rohani untuk melihat betapa besar kasih, rencana dan kuasa Allah bagi setiap orang yang percaya. Yang pertama, kita dipilih dan dikasihi sejak semula. Rasul Paulus berkata bahwa di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum kita lahir, sebelum kita tahu benar atau salah, bahkan sebelum kita jatuh ke dalam dosa, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ilustrasi seperti seorang ibu yang menyiapkan pakaian bayi bahkan sebelum bayinya lahir. Demikianlah Allah sudah menyiapkan keselamatan kita di dalam Kristus. Kita bukan kebetulan hidup, kita bukan ciptaan tanpa tujuan. Kita pilihan, dipilih untuk hidup kudus, hidup dalam kasih, hidup menjadi anak-anak Allah. Ini bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia yang mulia. Bagian yang kedua, penebusan dan jaminan keselamatan. Paulus melanjutkan, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan berarti dosa kita diampuni, hutang kita dibayar lunas, masa lalu kita ditebus. Seringkali kita masih hidup dalam rasa bersalah padahal Tuhan sudah mengampuni. Lebih dari itu firman Tuhan berkata, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai adalah tanda kepemilikan seperti cap resmi pada dokumen penting. Roh Kudus adalah tanda bahwa kita milik Allah. Roh Kudus menjadi penghibur saat kita lemah, penuntun saat kita bingung, jaminan sampai kita menerima keselamatan. Yang ketiga, doa agar mata hati kita terbuka. Paulus tidak berhenti hanya mengajar, tapi ia berdoa supaya jemaat mengerti. Ia berdoa supaya mata hatimu terang. Seringkali masalah kita bukan kurang berkat, tetapi kurang pengertian rohani. Kita lupa kita punya pengharapan. Kita punya bagian dalam kemuliaan Allah. Kita punya kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus. Kuasa itu bekerja dalam kita yang percaya. Saudaraku, hidup di bawah kepala yang berkuasa. Firman Tuhan menutup dengan kebenaran yang luar biasa. Kristus adalah kepala atas segala sesuatu bagi jemaat. Artinya hidup kita tidak dikendalikan oleh dunia. Hidup kita tidak dikendalikan oleh dunia. Tidak dikendalikan oleh ketakutan. Tidak dikendalikan oleh keadaan. Kristus berkuasa atas segalanya dan kita adalah tubuhnya. Mari kita hidup bukan dengan rasa takut, tetapi dengan iman. Bukan dengan rasa rendah diri, tetapi dengan keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.